Awalnya, Pak RT mendatangi Pak Rongkat, yang merupakan sahabat dekatnya. Ia datang melalui mimpi Pak Rongkat untuk menjelaskan tentang kematiannya. Kat, Kat, Rungkat, Kat. Iya tunggu. Ada apa sih lu teh? Panik amat kayaknya. Tolongin gua, Kat. Tolongin kenapa teh? Gua bukan masuk angin, Kat. Maksudnya? Gua bukan masuk angin, Kat. Tapi Astagfirullahaladzim. Setelah ke rumah Pak Rongkat, Pak RT mendatangi rumah Robi untuk meminta bantuan menyelesaikan kasus kematiannya. Kayak ada yang lewat. Tiba-tiba malam itu Bapak Robi menghilang dan Robi mencari-cari. Kemana sih Bapak? Pak? Lah, mana sih Bapak? Pak? Waduh, kok kebuka? Pak? Nggak ada juga. Kemana sih Bapak? Ya, arwah Pak RT merasuk ke tubuh Bapak Robi dan lagi-lagi ia menjelaskan bahwa ia tidak meninggal karena masuk angin, melainkan keracunan. Pak? Bapak? iya, Bi. Pak? Bapak di mana, Pak? Di sini, Bi. Bapak lagi ngapain, Pak? Lagi duduk, Bi. Iya, tahu lagi duduk. Tapi ngapain duduk di sini? Udah malam, Pak. Nggak apa-apa, Bi. Ntar masuk angin lagi lah. Robi lagi yang ngerikin. Bapak bukan masuk angin, Bi. Enggak, takutnya masuk angin kalau duduk di sini lama-lama. Bapak bukan masuk angin. Ngerti nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kalau gitu Robi masuk dulu deh. Tunggu. Kenapa, Pak? Tolongin gua, Bi. Tolong apa, Pak? Gua keracunan, Bi. Astagfirullahaladzim. Pak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lantas, dengan rasa takutnya yang tinggi, ia rela meninggalkan Liz sendirian di rumah. Ia menelepon Dot untuk menjemputnya keluar dari rumahnya itu. Tak selang lama, Dot dan Kona datang untuk menjemput Robi. Bi, Robi memang egois. Dia selamat sendiri aja, tanpa memikirkan Lisa. Sementara Lisa seorang diri di rumah, waktu menunjukkan pukul 2. Ia biasa memasang alarm untuk sholat tahajud. Bapak minta Liz bukakan pintu, karena dikunci Robi. Namun Liz baru mencari kunci. Bapak sudah ada di dalam. Liz terheran-heran, kok bisa Bapak masuk ke rumah tanpa membuka pintu terlebih dahulu. Badan Bapak terlihat memar, layaknya badan Pak RT saat dimandikan. Namun karena mati lampu, Liz tidak bisa melihat badan yang memar itu. Liz mencari penerangan untuk mengerik Bapak. Namun ketika Liz kembali ke ruang TV, ia melihat sisi yang lain dari Bapak dan Pak RT. Setelah ke rumah Robi, Pak RT mendatangi warung Endang untuk meminta tolong. Pak RT menceritakan kepada Meng Endang bahwasanya ia diracun oleh seseorang. Lalu keesokan harinya, Pak Rongkat dan kawan-kawan pergi menemui Pak Ustadz dan Yusuf. Mereka meminta penjelasan mengenai kejadian-kejadian tersebut. Jadi gini Bi, kita berdua pernah disuruh mandiin jenazah yang meninggalnya disengaja. Katanya waktu itu dia sengaja minum racun buat mengakhiri hidupnya karena kelilit hutan. Ya, betul. Nah, kondisi mayatnya sama persis sama Pak RT. Dari mulai warnanya, baunya, pokoknya sama. Oh iya. Setelah puas dengan jawaban Pak Ustadz, mereka pergi menemui Dot. Kasian ya Pak RT, kalau emang benar matinya keracunan. Pada siapa lagi Pak RT akan mengadu? Apakah geng 4G bisa memecahkan kasus kematian Pak RT? Tunggu saja kelanjutannya. Jangan lupa subscribe ya.